Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah di Lexington Garden akan dimulai kembali 4 Februari jam 10.30 pagi. Hari Kamis, ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Pemuridan dan ibadah tengah minggu akan dilanjutkan pada bulan Februari. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang di onsite maupun online, untuk bangkit berdiri. Ada sukacita dalam ruangan ini, amin. Amin. Begitu besar sukacita dalam ruangan ini, amin. Yes. Saya juga yakin di online pun sama, apapun platform yang Anda lakukan untuk streaming. Terima kasih Bapak Ibu, kami percaya mukjizat Tuhan juga nyata untuk Anda yang ada di rumah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mampukan kami Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, untuk bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin sia-siakan Tuhan. Kami ingin tanggalkan segala Tuhan beban-beban yang ada di dunia, pikiran-pikiran, problem-problem yang bukan berasal daripada-Mu, untuk duduk manis di hadirat-Mu, memuji-Mu, melompat bagi Tuhan, dan juga mendengarkan firman. Terima kasih, kami percaya Tuhan, dalam aktivitas kami diberkati, dalam tidur kami diberkati keluar, pada saat masuk juga kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita melompat bagi Tuhan, amin. 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 Budi beri kuasa. Katakan, Budi beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo ensemble kita sorak bagi Tuhan lebih lagi. Come on. Ayo dengan penuh semangat. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Sama-sama katakan, bila Allah ada bersamaku. Katakan, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja. Dengan segenap hatimu katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak kuat bagi Tuhan, amin. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Masih mau olahraga pagi Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita lebih dari pemenang, come on. Kita katakan dengan iman, kita semua lebih dari pemenang. Yuk sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Kita memuji Tuhan sekarang. Kita sekarang mau menyembahnya. Persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau sia-siakan segala pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya Engkau disalibkan Tuhan untuk kami Tuhan. Agar kami bebas, agar kami merdeka. Agar kami bisa tercukupi, terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yuk sama-sama jemaat Tuhan kita katakan dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Katakan aku punya. Kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Silakan bangkit Bapak Ibu. Kemenangan. Katakan sekali lagi ya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Sekali lagi ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari
Mari kita sembah Dia, masuk ke dalam hadirat-Nya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau mengurapi kami Tuhan. Satu-satu Kau rapi Tuhan. Kau rapi segala jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami ingin berjalan bersama Tuhan. Hari demi hari kami ingin berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka cintaku memuji Kau, memuji katakan kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan penuh iman katakan sekali lagi kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang memberikan kemurahan berlimpah. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allah. Kita puji Tuhan lebih tinggi lagi, mari sama-sama katakan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah. Sekali lagi katakan, maka jiwaku, maka jiwa
sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi jemaat Tuhan dan sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan segenap hati katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Dengan penuh iman kita katakan di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami di segala situasi. Perlindungan-Mu tanpa celah. Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus Kau tutup bungkus kami satu persatu jemaat Tuhan di dalam ruangan ini maupun yang di online. Kami ingin duduk diam, mau belajar Tuhan mengenai firman Tuhan. Berikan pencerahan pada kami, berikan penerangan-Mu, iluminasi-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus supaya firman-Mu berlipat ratusan kali ganda dalam hidup kami. Kami yang percaya, kami yang mau memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman. Kita sama-sama katakan amin. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada? Saya harap semuanya dalam perlindungan Tuhan, sehat dan juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pada hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan satu lagi kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya hamba-Mu yang berbicara dipakai Tuhan untuk dapat tetap rendah hati, berbicara dalam kebenaran dan menolong jemaat Tuhan untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya memberikan judul Mata Raja Wali. Saya memberi pernyataan pembukaan bahwa kita akan belajar untuk bisa melangkah dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari sudut pandang Raja Wali, dari sudut pandangnya Tuhan. Apa keunikan dari Raja Wali? Yang pertama, penglihatan Raja Wali itu dapat melihat begitu tajam dan begitu jauh, bisa sampai kurang lebih 3,2 km. Kemudian, Raja Wali dapat mendeteksi detail dengan sangat baik. Jadi Raja Wali tidak hanya melihat mangsanya yang jauh, tapi Raja Wali dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih tajam. Kemudian, penglihatan warna yang sangat bagus. Bahkan sampai apa yang tidak bisa manusia lihat, burung Raja Wali bisa lihat. Misalnya tentang
bulu mangsa atau jejak dari buruannya. Mata Raja Wali hampir bisa melihat segala arah, dan Raja Wali memiliki fokus yang cepat. Dia dapat terbang hingga ketinggian sekitar 3-4,5 km. Kecepatan terbang Raja Wali bisa mencapai 160 km per jam, bahkan bisa lebih dari itu. Raja Wali dapat melayang tanpa mengepakkan sayap. Dan yang kemudian adalah Raja Wali memiliki kekuatan dan kemampuan untuk terbang melewati badai. Mereka memanfaatkan angin kencang untuk membawa mereka lebih tinggi. Saya tekankan di poin ke-7 ya. Raja Wali dapat terbang hingga ketinggian 3-4,5 km. Bapak Ibu Saudara mungkin juga pernah memiliki pengalaman yang sama dengan saya, di mana kita punya kesempatan untuk menaiki sebuah alat transportasi, tentunya ya pesawat. Dan ketika kita melihat dari jendela pesawat, kita melihat tanah itu sangat berbeda. Dari ketinggian kita dapat melihat bahwa segala sesuatunya sudah sangat berbeda. Alkitab beberapa kali memberikan ilustrasi tentang Raja Wali. Ketika kita melihat dari sudut yang lebih tinggi, kita melihat segala sesuatunya berbeda. Apalagi kalau kita melihatnya dari sudut pandang Allah, dari mata Allah, bagaimana Allah melihat segala sesuatunya. Ketika kita melibatkan diri masuk dari sudut pandangnya Allah, kita akan melihat segala sesuatunya berbeda, sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1-16, saya akan bacakan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Setidaknya ada 4 poin yang akan saya sharingkan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama adalah pekabaran Injil itu harus berpondasi kepada kuasa Allah. Kita lihat dari ayat pertama sampai kelima ya. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai orang yang melayani dengan penuh keterbatasan, tetapi juga dengan kekuatan Injil yang bekerja melalui Roh Kudus. Hikmat Allah melampaui logika manusia dan bekerja melalui iman, bukan melalui argumen atau perdebatan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 misalnya, perintah Tuhan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat kelima itu, misalnya di ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Secara manusiawi, sebenarnya Paulus juga tidak sebegitu percaya diri dalam memberitakan Injil. Dia takut, dia gagap, dia gentar, tetapi dia tetap jalan, dia tetap lakukan itu, karena dia tahu itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang harus dia lakukan. Di ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Injil disampaikan bukan karena saudara penting, bukan karena saya penting, atau karena siapapun penting. Namun Injil disampaikan karena Kristuslah yang penting. Tuhan bisa melakukan perkara besar dengan atau tanpa diri kita. Responi panggilan Tuhan karena Ia penting dalam hidup kita. Tanpa Kristus, segala sesuatu tidaklah berguna. Saya pernah bertemu dengan seseorang di masa lalu saya di dalam pelayanan yang lama. Dia berkata bahwa, loh, lembaga ini kan butuh saya. Karena itu saya mau hidup seenaknya, saya mau melakukan apapun seenaknya. Saya tetap aman karena lembaga ini butuh saya. Tetapi itu tidak benar. Tidak benar. Di saat itu, memang lembaga itu butuh orang-orang yang disupport, butuh orang-orang yang disokong. Tetapi bukan berarti ada orang yang bisa hidup seenaknya saja dan merasa dirinya penting. Sekarang, keselamatan itu penting. Bukan karena kita penting, tetapi karena kasih Tuhan yang penting itu peduli kepada kita. Seorang pemberita Injil pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil karena taat kepada Kristus yang mengasihi orang terhilang. Hamba-hamba Tuhan mengasihi jemaat, hamba-hamba Tuhan mengasihi setiap orang karena Kristus. Maka janganlah sampai ada di antara kita yang merasa diri kita lebih penting daripada Kristus dalam segala sesuatunya. Kemudian, di ayat 3 dan 5, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Menjadi pemberita Injil tidak mudah. Dia harus melepaskan seluruh egonya menjadi alat tanpa kepentingan. Paulus gentar, dia takut, tetapi apapun keadaannya, kebenaran Injil harus tetap diberitakan. Saat ini saya berada di mimbar digital. Kita tidak bertemu secara fisik. Apakah saya boleh sembarang berbicara? Apakah saya boleh menggiring opini Bapak Ibu Saudara? Apakah saya boleh mengatur psikis saudara untuk saudara bisa melakukan apa yang saya perintahkan? Jawaban adalah, saya tidak berhak. Injil itu miliknya Tuhan, bukan milik saya. Dan saya tidak punya otoritas sedikitpun untuk merebut itu dari Tuhan.
Maka apa yang saya lakukan di sini? Saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, yaitu Injil, yaitu Tuhan. Saya memang berada di mimbar di depan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tidak penting. Kristus yang penting. Maka kiranya Tuhan menjaga hati saya dan menjaga hati setiap pemberita Injil untuk tidak merembut mimbar dari Tuhan. Untuk tidak memakai mimbar untuk kepentingan pribadi. Kiranya mimbar-mimbar Kristen dimanapun berada menjadi tempat paling kudus di dunia. Karena hanya disitulah Injil diberitakan tanpa kepentingan daging. Poin yang kedua, hikmat Allah adalah misteri yang diungkapkan oleh Roh Kudus, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Hikmat Allah tersembunyi bagi dunia, tetapi disingkapkan kepada mereka yang mengasihi Allah. Rahasia ini adalah rencana keselamatan melalui Kristus. Jadi apakah hikmat? Banyak orang di dunia ini berkata bahwa orang ini bisa dikasih kepercayaan. Orangnya berhikmat, orangnya cerdas, orangnya bijak. Ya silahkan saja. Tetapi hikmat itu ada di mana-mana. Dan hikmat-hikmat itu tidak selalu selaras dengan Injil kebenaran Kristus. Hikmat Allah kerap kali bertentangan dengan hikmat dunia. Contohnya misalnya tentang kebohongan. Orang boleh berbohong demi kebaikan. Rumah tangga sudah tidak harmonis. Keputusan terbaik adalah berpisah. Dan lain sebagainya. Itu semua adalah hikmat-hikmat yang rasa-rasanya benar menurut logika manusia. Tetapi itu jelas bertentangan dengan Injil. Di ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat ini di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan atau yang akan dilenyapkan. Apa itu kebenaran? Ada banyak kebenaran di dunia ini. Setiap agama dan filsafat mengklaim diri mereka adalah benar, dan itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, kita harus tinggalkan itu semua. Apa saja yang menurut kita benar, kita harus tanggalkan itu. Dan tunduk kepada Kristus karena kita percaya. Walau secara logika, kalau begini caranya saya rugi. Kalau begini caranya saya kehilangan kesempatan. Kalau begini caranya saya kehilangan masa-masa senang dalam hidup saya. Tapi ketika kita sudah memutuskan hidup saya bagi Kristus, hidup saya bagi kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Kita harus tanggalkan semua itu. Pada akhirnya apa? Kebenaran-kebenaran itu, kebenaran-kebenaran yang timbul dari daging, dari hati dan dari pikiran yang tidak diterangi oleh Kristus. Walaupun itu enak dan menyenangkan, kita tahu kita harus tinggalkan itu. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kebenaran Kristus adalah kebenaran yang berbeda. Dan kita yang telah menjadi milik Kristus, hidup kita pun berbeda. Kerap kali perbedaan ini ditolak oleh dunia, karena kebenaran yang kita jalani tidak lagi sama. Sekarang begini, andai kata kita hidup 2000 tahun yang lalu, ada seseorang yang dihukum, dibawa ke Golgota, melalui sebuah perjalanan yang menyakitkan. Apakah kita bersama dengan Kristus? Atau kita justru menjadi orang-orang yang sama dengan mereka yang menolak Kristus? Kita tidak tahu, kita tidak kenal Tuhan Yesus.
Kita kenal Tuhan Yesus dari Alkitab yang sudah dikanun setelah sekian waktu yang kemudian. Tetapi waktu itu siapa yang kenal Tuhan Yesus? Dan mungkin kita adalah salah satu dari para penghujat itu. Mungkin kita salah satu dari orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus dan menganggap dia adalah orang yang aneh. Lalu kenapa sekarang kita jadi orang Kristen? Karena Roh Kudus. Karena Tuhan punya belas kasihan kepada kita. Karena Tuhan peduli kepada kita. Kita tidak layak dipedulikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan sayang sama kita. Maka perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi. Itu harus terjadi. Karena hidup kita memang sudah berubah. Kita tidak lagi menjadi diri kita di waktu yang lalu. Kemudian, Roh Kudus sebagai sumber pengertian. Hanya Roh Allah yang mengetahui pikiran Allah. Roh Kudus memberi pengertian rohani kepada mereka yang percaya. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Saya akan bacakan ayat 11 sampai ayat ke-13. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Kita tidak akan mengenal kebenaran. Kita tidak bisa mengimaninya dan tidak bisa menjalaninya jika roh Allah tidak berkenan untuk hadir di dalam hati kita. Bagaimanapun kita berusaha mengenal Tuhan, bagaimanapun kita berusaha untuk melogikakan Tuhan, tapi kalau roh Allah itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita mustahil mengenal Allah. Karena seperti tadi dikatakan, kita kenal diri kita karena ini roh kita. Kita tahu jiwa kita tahu saat kita sakit, kita tahu saat kita lapar, kita tahu saat kita senang, kita tahu saat kita sedih. Tetapi kita tidak bisa tahu orang lain dengan tepat. Orang di kanan kita, orang di kiri kita, dia sedang punya masalah apa, kita juga tidak begitu tahu. Apalagi kita berbicara tentang Tuhan yang sebegitu agung, yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita, kalau dia tidak duluan berinisiatif untuk bisa menolong kita. Kemudian yang terakhir, manusia duniawi melawan manusia rohani. Manusia duniawi tidak dapat memahami perkara roh Allah, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia rohani memiliki pikiran Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Filipi 2 ayat 5. Kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam penutup, saya akan bacakan kembali. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya tekankan di ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani menilai segala sesuatu karena roh Allah ada di dalam dirinya. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa orang lain tidak menilai dirinya?
karena dia asing bagi orang-orang dunia. Orang-orang dunia tidak bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara mungkin juga punya pengalaman yang sama. Ada kalanya ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, orang bingung. Kenapa Anda melakukan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Kamu punya kesempatan untuk hal lain yang menguntungkan dagingmu, tetapi kamu tinggalkan itu untuk pelayanan. Kenapa begitu? Itu tidak masuk akal. Kenapa kamu mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak menguntungkan kantongmu? Dan jawaban kita adalah, ya, saya memang lakukan itu. Karena saya tahu Tuhan menuntun saya melakukan itu. Terus kemudian, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena itu, kami tidak menasihati Kristus. Saya ulangi, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa orang yang sebegitu bijak dan ilahi sehingga dia bisa menasihati Tuhan? Siapa? Tidak ada seorang pun yang sebegitu hebatnya, kecuali dia Tuhan. Tetapi kami, para pemberita Injil, memiliki pikiran Kristus, mengenal pikiran Kristus, menjalani pikiran Kristus. Karena itu kami mustahil menasihati Kristus seakan-akan kami bijak, seakan-akan kami mengerti segala sesuatu. Ketika pemberita Injil memiliki pikiran Kristus, dia menjadi orang yang rendah hati dan menjalani di dalam ketaatan apapun yang diperintahkan oleh Kristus. Kita pada akhirnya sampai di penutup hidup dalam hikmat roh, berseberangan dengan hidup mengandalkan hikmat duniawi. Mengikut Kristus mau tidak mau, dengan ikhlas, kita tinggalkan semuanya di belakang. Semua ego, iri, dengki, kemarahan, memikirkan kepentingan sendiri dan sebagainya, itu semua sudah berlalu. Hidup kita sudah berbeda. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat ini menegaskan buah roh. Artinya roh itu memiliki buah yang dapat dikenal dari perilaku orang-orang yang hidup di dalam roh. Saya kasih gambar di situ buah mangga contohnya. Kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, tolong, saya tidak tahu buah mangga, tolong jelaskan buah mangga kepada saya. Maka Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan berbagai macam definisi. Oh, buah mangga itu kulitnya hijau, kulitnya kekuningan, kulitnya merah, dagingnya kuning, dagingnya asam, dagingnya manis, bijinya keras, dan sebagainya. Oh, pohonnya tinggi, dan sebagainya. Dan itu semua benar. Itulah buah mangga. Tapi kalau misalnya kita ambil satu saja, misal, oh, buah mangga itu asam, saya bisa membayangkan buah yang berbeda, yang sama-sama asam. Oh, buah mangga itu manis. Saya bisa membayangkan buah yang lain, yang juga manis, dan itu bukan buah mangga. Ketika kita berbicara tentang buah roh, kita tidak hanya berbicara tentang kasih saja, bukan berbicara tentang sukacita saja, atau damai sejahtera saja, atau kesabaran saja, atau kemurahan saja, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, atau penguasaan diri saja. Tetapi buah roh itu satu utuh dengan definisi-definisi yang tadi sudah kita bahas. Maka kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya sukacita saja tapi tidak sabar, baik saja tapi kasar, penguasaan dirinya baik tapi pembohong. Itu bukan buah roh. Itu buah yang berbeda. Itu buah dunia. Maka mari kita berubah hari ini menjalani buah roh. Karena rohlah kita berubah.
karena Kristuslah kita berubah dan kita memandang seperti Raja Wali memandang. Jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, jauh lebih detail, dan jauh lebih bermakna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang sudah kami lalui pada sesi ini. Kami rindu supaya ini menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang baik, yang dapat dibawa oleh jemaat menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Ivan Sitompul, beserta keluarga dan tim pengembalaan. Kami rindu Tuhan, Engkau memelihara, Engkau menjagai, dan Engkau memberkati keluarga ini. Kami rindu Tuhan, supaya Bapak Ivan sebagai gembala kami ini, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan sebagai seorang pemimpin yang memimpin kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja GBN Sampel baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Setiap pergumulan dan air mata kami, setiap pokok-pokok doa yang kami selalu panjatkan kepada Tuhan, kami beriman Engkau pasti mendengarnya, dan kami percaya Engkau pasti menjawabnya. Kami serahkan gereja-gereja ini kepada Tuhan, dan kami rindu supaya Engkau menjaga kekudusannya, dan Engkau menguasai semuanya, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang ada tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami bencana, yang sedang dipersulit ibadahnya, atau sedang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi. Kami rindu Tuhan, di saat kami berdoa ini Tuhan, Engkau merancangkan hal yang indah bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dan Engkau memberikan mereka sukacita di hari-hari yang sulit. Kami percayakan juga Tuhan, bangsa ini Tuhan, negara ini Tuhan, ya, baik Indonesia maupun di Australia, kami rindu Tuhan, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang benar di mata Tuhan. Engkau kuduskan bangsa ini, Engkau kuduskan para pemimpinnya, dan memberikan perlindungan dan keadilan bagi rakyatnya. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan pada akhirnya, mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih saudara untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBN Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBN Sampel. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah di Lexington Garden akan dimulai kembali 4 Februari jam 10.30 pagi. Hari Kamis, ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Pemuridan dan ibadah tengah minggu akan dilanjutkan pada bulan Februari. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung.
Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaan-Nya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.